Jika dalam hidup kita menemukan hambatan, maka bersyukurlah karena hambatan biasanya berdampingan dengan keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kebiasaan yang tercipta di masyarakat adalah ketika dia juara satu, maka dia akan ahli segalanya. Akan dianggap seolah tidak memiliki celah sama sekali. Padahal seseorang akan menjadi ahli sesuai dengan jam terbangnya masing-masing. Tapi kembali lagi, kalau jam terbangnya dihabiskan untuk mengeluh, untuk rebahan, untuk selalu mengutuk diri sendiri, kenapa ya aku kok nggak bisa, kenapa Ina dan itu, tanpa melakukan perubahan, maka prioritas hidupnya akan selalu seperti itu. Jadi ayo semangat teman-teman, jangan pernah menghabiskan jam terbang kita hanya untuk mengeluh. Karena sebenarnya mengeluh itu betul-betul hanya menambah masalah dan mengunci semua jalan keluar. Karena biasanya kalau udah mengeluh, menyamaratakan, membanding-bandingkan, maka yang terjadi dalam pikiran bawah sadar itu gak bakal jernih untuk ngambil keputusan. Nah, bismillahirrahmanirrahim, untuk hari ini ya ada seorang teman yang lagi sharing nih. Pasangan baru menikah, memiliki income hanya dari suami yang tetap, tapi istri memiliki income lain usaha online. Nah, kebiasaan banget teman-teman yang punya sampingan usaha online itu ketika Bun tanya kira-kira sebulan dapat berapa, jawabannya tuh rata-rata ambigu ya. Antara ya kayak nggak pasti gitu ya. Antara 2 juta, 3 juta, nggak juga sih, kalau lagi rame sekian, kalau lagi turun sekian. Nah, alangkah baiknya teman-teman yang memiliki usaha sampingan, baik konten kreator, berdagang, MLM, ataupun sebagainya, itu tetap harus memiliki catatan, mengetahui berapa sih income yang dihasilkan selama 1 bulan. Supaya kita tahu berapa sih nilai value kita sendiri gitu ya di rumah, berapa sih gaji kita tuh di rumah yang kita terima, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa memastikan bahwa kita tidak hanya berproses tapi juga berprogres. Sama kan kayak orang-orang di kantoran gak mungkin pengen gajinya segitu-gitu aja. Nah, kita juga pekerja dari rumah yang usahanya naik turun. Tapi setidaknya kalau di rata-rata dalam 1 tahun, kita juga bisa tahu, oke, berarti gaji aku sebulan itu sekian. Nah, sama seperti orang kerja di kantoran, pengen naik gaji, kita pun usahain dari rumah, karena seiring pengalaman bertambah, terus jaringan juga meluas, ilmu juga datang silih berganti ya. Jadi kalau misalnya Bun Ai bilang semakin banyak belajar pasti semakin banyak lupa ya. Karena kan semakin banyak yang diingat juga. Nah, hal-hal itu yang membuat kita mudah-mudahan value kita itu naik gitu ya. Harga kita itu naik sehingga kita tahu, oke, meskipun di rumah alhamdulillah gaji aku sekian, terus pengembangan usahanya bisa dikasih berapa persen. Nah, hal-hal itu tuh yang kadang membuat target income itu stabil. Nanti insya Allah di bulan Ramadan itu ada cara menstabilkan income sesuai dengan kajian Islam. Nah, nanti Bun Ai adain zoomnya ya. Tapi untuk yang udah ikut serta dalam pesantren Ramadan itu zoomnya free benar-benar. Oke, jadi selanjutnya di sini beliau tanya untuk beli rumah apakah bisa sekarang-sekarang nih Bun Ai. Karena mumpung masih muda, baru nikah juga, jadi langsung aja yuk kita gas untuk beli rumah. Tunggu dulu ya. Dalam mengambil keputusan keuangan, penting banget kita mengetahui nih, baik dari sejarah minimal 5 tahun yang lalu, dan kita coba lihat ke 5 tahun ke depan. Kita coba prediksikan dengan hitung-hitungan, tapi tetap kita munculkan keimanan dan keyakinan bahwa Allah sebaik-baik perencana. Oke, jadi langsung aja kita pelajari dulu untuk kondisinya ya. Yang pertama baru menikah. Yang kedua, anak terakhir nih si suami. Yang ketiga, rumah ortunya dekat dari tempat kerja. Selanjutnya, kerja menggunakan motor mertua alias motor ayahnya. Dan selanjutnya di sini di rumah hanya ada suaminya aja gitu ya. Jadi bahasanya cuma ada 2 kepala keluarga di dalam rumah tersebut. Selanjutnya istri usaha online. Dari hal-hal tersebut kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama, kalau baru menikah tuh kan butuh penyesuaian. Emang sih kalau ngeliatin, wah harus mandiri, enaknya biar gimana pun kalau yang udah rumah tangga harus langsung misah biar ada privasi, iya. Tapi balik lagi ya, tidak semua kondisi itu harus sama. Nah yang kedua, anak terakhir nih cuma suami, jadi aman karena hanya 2 kepala keluarga. Kenapa Bun Ai bilang seperti itu? Biasanya kalau ada 3 kepala keluarga, 4 kepala keluarga, itu akan muncul konflik. Ditambah tidak ada 2 kepala keluarga nih, tapi ada saudara lain, misalnya si adik atau misalnya si kakak yang belum menikah. Nah itu juga muncul konflik. Tapi ini karena anak terakhir suami,
Dan di rumah tersebut tuh benar-benar cuman kayak ayah, ibu, suami kita dan kita. Meskipun ya ada kendala karena usaha online. Usaha online tuh kadang-kadang dilihatnya nggak kerja. Jadi seolah main handphone doang, padahal memang mungkin kerja. Nah itu yang harus jadi PR sih untuk sounding ke mertuanya. Nah selanjutnya di sini kerjanya kan deket nih sama ortu, jadi bisa maksimal untuk hematnya. Plus kerjanya menggunakan motor mertua. Jadi sebelum memutuskan untuk membeli rumah, Bunda sarankan usahakan dulu ada kendaraan sendiri. Kenapa seperti itu? Nanti kita bakal bahas ya pertimbangan-pertimbangan yang harus teman-teman pikirkan untuk ngambil rumah. Jadi kalau Bunda ditanya untuk pasangan ini gimana nih? Apakah harus ngambil rumah, harus ngambil KPR bahasanya? Bunda lebih suggest untuk lebih baik di mertua dulu sampai mengumpulkan dana yang cukup, tinggal kita lihat perkembangannya. Apakah secara mental baik-baik aja nih si istri, tapi kalau ternyata secara mental kurang baik, maka langkah-langkah ini bisa lebih dipercepat lagi. Emang sejatinya kalau udah nikah tuh enaknya sih punya rumah sendiri. Karena kan yang namanya rumah tangga itu pasti ada tangga-tangga aturan, tangga-tangga ujian yang kalau bisa tuh dilalui berdua aja supaya menambah kekompakan. Tapi kembali lagi ya, tidak semua ibu tiri jahat, tidak semua mertua dan menantu tinggal satu atap nggak cocok. Jadi jangan terlalu menyamakan kondisi kita sama orang lain. Pokoknya dalam mengambil keputusan apapun itu usahakan banget tidak terburu-buru. Dan juga hindari misalnya nih teman-teman yang hari ini nonton video Bun Ai lagi konflik nih sama mertua, sama orang tua. Terus tiba-tiba yaudahlah perginya saat ini juga. Ya namanya tinggal sama orang tua kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kayak anak kecil ya. Jadi sebenarnya tantrum tuh gak cuma anak kecil, semua tuh ada tantrumnya. Cuma anak kecil disebut tantrum, mamah muda disebut afeksi, orang tua disebut geriatrik atau Bun Ai kayak gitu. Itu adalah tantrum-tantrum yang memang dialami seluruh fase usia. Ini Bunda agak ngep ya soalnya sambil mangku baby Agni. Masya Allah tabarakallah. Sebelumnya Bunda ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu dukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan untuk mampir dan selalu berkunjung ke channel keluarga Bun Ai ya. Dan kamu yang baru bergabung silahkan langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah yang mau lihat keseharian Bun Ai, nah itu bisa banget langsung aja follow IG keluarga_Bun Ai. Kalau untuk kelas keuangan, kelas parenting itu bisa banget langsung aja tanya admin untuk jadwal terupdate. Karena memang setiap minggu kita ganti-ganti ya teman-teman. Nah besok di hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita ada 4 kelas jadi satu. Jadi materi 4 kelas kita jadiin satu kelas itu harganya Rp20.000 untuk belajarnya 3 hari. Langsung aja WhatsApp admin, tenang aja itu kuliah WhatsApp jadi materinya tuh mudah banget dan bisa diakses kapan aja buat teman-teman yang kerja di siang hari. Atau yang mau ikutan full 1 bulan Ramadan bersama Smart Mom Class itu bisa langsung juga ikut pesantren Ramadan. HTM-nya itu Rp199.000 tapi kita lagi ada diskon spesial nih di bulan ini ya. Sebelum tanggal 15 tahu Bun Ai itu hanya Rp99.000. Jadi untuk tanya-tanya pokoknya langsung aja WhatsApp admin ya teman-teman. Oke, jadi lanjut ya untuk pertimbangan ambil rumah dengan income 4,5 juta. Kalau kita kalikan 30% maka cicilan kan di angka 1,350 atau maksimal banget 1,5 juta. Bisa ambil rumah subsidi dengan cicilan 15 tahun. Tapi karena usianya yang curhat sama Bunda ini kayak suaminya tuh pas Bunda tanya umurnya berapa? 27. Ini biasanya bakal diarahin ke 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun cicilannya mungkin 1 juta sekian. Tapi ini nih yang harus dipikirin banget. Biasanya rumah subsidi itu aksesnya bakal jauh. Jadi butuh transport plus kendaraan sehat. Jangan sampai ketika pindah udah harus nyesuaiin budgetingnya sama transport yang lebih karena kan tadinya deket sama ortu ya teman-teman. Nah harus PR juga karena kendaraannya nggak sehat. Makanya Bunda bilang ayo fokus dulu aja untuk ambil kendaraan. Nanti di akhir Bunda juga bakal kasih sih tips and trick ya untuk nabungnya. Nah kalau untuk rumah subsidi itu masih butuh sekitar 20-40 juta
untuk renov supaya layak ditinggali. Selanjutnya pengenalan lingkungan nanti langsung 2 kali ya, jadi ke wilayah dan juga ke rumah tangga. Kan yang namanya rumah tangga tuh pasti ada muncul nih, wah ternyata dia begitu, ternyata aku begini. Nah itu akan ditambah dengan pengenalan lingkungan yang benar-benar sendiri. Kalau tinggal sama mertua minimal nih, mah kalau mau beli plastik di mana ya? Mah kalau mau beli coklat di mana ya? Nah itu tahu. Tapi kalau misalnya dengan langsung ngambil rumah subsidi, itu tuh benar-benar butuh waktu ya. Alhamdulillah kalau istri mudah sosialisasi, mudah tanya kiri kanan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, nah itu kan yang bakal jadi PR banget. Oke, maka selanjutnya di sini budgeting 4.500.000, maka pendapatan suami atau yang tetap gitu ya untuk kebutuhan plus tabungan wajib. Jadi kalau misalnya baru nikah, terus baru berdua doang, itu kayak 4,5 juta tuh besar banget sih kalau menurut Bun Ai. Nah, selanjutnya untuk pendapatan istri, jadiin fokus gitu untuk LM atau untuk investasi. Bunda kemarin ngebahas juga sih di 60 menit jago budgeting. Jadi kalau bisa kita itu menentukan satu pendapatan yang untuk mengcover kebutuhan dan satu pendapatan yang bisa untuk jadi tabungan. Jangan sampai nih dua pendapatan kita itu mengcover dua-duanya hutang. Oke, aku nanggung cicilan rumah ya, istriku nanggung cicilan mobil misalnya. Jujur aja, kalau Bunda emang nyaranin lebih baik pilih salah satu. Misalnya nggak apa-apa deh, pokoknya dari penghasilan suami abis tuh buat bayar cicilan sama kebutuhan. Tapi nggak apa-apa, pendapatan aku maksimalin buat tabungan. Jangan sampai ada dua income, tapi dua-duanya tuh nopang hutang gitu. Nah itu yang bikin jadi nggak tahu. Nanti pas udah mau selesai hutangnya, karena ngerasa oke, aku udah nggak nanggung hutang, kira-kira ngutang apa lagi ya? Nah itu bakalan jadi kayak utang terus, dan utang terus. Nah gitu ya. Kemarin Bunda ngebahasnya di 60 menit jago budgeting kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau emang saat ini udah menanggung dua income dengan dua hutang, ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja. Karena jujur ya banyak banget case-case gitu yang masuk ketika apa ya join income, terus kan kita jumlahin tuh jadi gede banget, dan ternyata mereka itu ngambil hutang berani karena ya itu, untuk mengambil hutang itu selalu aja dimasukin dua-duanya komponennya. Jadi misalnya, ibu silakan bu ambil cicilan dengan bunga rendah ya, ini murah meriah banget kok bu, sekian persen, kan gajinya berdua 17 juta. Tapi nggak dipisah. Misalnya, oh yang berapa sih yang harus aku tabungin, jadi jangan semuanya di-include buat dipresentasekan. Waduh belibet ya, dipresentasekan untuk jadi cicilan. Nah itu sih yang agak-agak menurut Bun Ai kalau boleh diperbaiki. Tapi sekali lagi apapun yang Bunda sampaikan hari ini hanya sekedar saran, jadi boleh dipakai, boleh juga enggak. Nah ini untuk income 4,5 juta, tabungan wajibnya langsung aja 2 juta rupiah, ongkosnya 500.000 alias pegangan suami, orang tua 500.000 langsung kasih besar aja. Supaya apa? Supaya kelihatan ngasihnya meskipun udah ada istri. Nah 1 jutanya pegangan istri, backup kebutuhan yang sifatnya menurut Bun Ai dadakan. Contoh, oh ini kurang minyak, ya udah mah nggak apa-apa aku yang beli. Oh ini mau masak ikan buat si suami misalnya, ya udah mah nggak apa-apa nanti aku yang belanja. Dibanding nanti stok nih, itu bisa langsung kayak kelihatan. Ya minyak cuman nyetoknya 4 liter, sebulan aja kita butuhnya 8 liter, dipikir aja sendiri, khawatir ya. Ketika ada problem-problem kecil lah, itu yang diungkit-ungkit kadang-kadang rasanya tuh sakit banget. Nah yang kedua, karena udah ngasih kan di awal 500.000, jadi kelihatan orang tua tetap dapat jatah. Nah sisanya 500.000 untuk dana darurat atau dana tak terduga kalau mau healing-healing kecil, atau misalnya teman-teman ada kondangan, patungan, dan sumbangan. Nah strateginya untuk 1 tahun pertama 2 juta dikali 12, ini usahakan beli kendaraan baru yang kondisinya sehat. Yang kedua 2 tahun jadi 12 juta lagi, ini simpan untuk dana darurat, kalaupun mau ambil rumah boleh, DP rumah, prosesnya sampai akad plus renov tipis-tipis, jangan langsung ditinggali. Nah kita berharap nih dalam 2 tahun terakhir income suami naik 1 juta rupiah, sehingga tahun ketiga punya 12 juta dan LM-nya istri udah bisa dijual. Jadi bisa langsung finishing dan ditinggali rumahnya. Rumah yang layak ditinggali akan memberikan dampak psikologi kepada orang tua, sayang kalau nggak ditempatin. Jadi insya Allah pindahnya pun tanpa konflik. Oke, jadi itu aja yang bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.